Hai teman-teman, aku Nilam. Sekarang aku mau buat video belajar bareng tentang Microsoft Excel. Di sini aku ada 2 soal, jadi jangan lupa disimak terus sampai akhir ya. Oke, di sini ada soal yang pertama, ada laporan keuangan penginapan Villa LSA. Kita di sini diperintahkan untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong dengan keterangan yang ada di sini, sesuai keterangan yang ada di sini. Terus di sini juga ada tabel data berupa VLOOKUP atau berupa vertikal tabelnya ya, atau menurun. Oke, langsung aja kita mulai isi yang kolom kelas kamar dulu. Kita baca dulu keterangannya, di mana kelas kamar itu diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. 3 karakter pertama, berarti ini yang EXC, Eko, Luxury. Nah, kita harus ngambil 3 data dari sini dan juga datanya dari berdasarkan tabel data ini. Oke, kita kombinasiin di sini pakai rumus VLOOKUP karena kita pakai tabel data yang ini. VLOOKUP, nah kita kombinasiin sama rumus left karena kita mau ngambil 3 karakter pertama dari yang paling kiri. Nah, kita kombinasiin sama rumus left ya teman-teman. Terus ikutin aja panduannya yang di sini. Terus kita klik sel A10-nya, koma 3. Kenapa 3? Karena kita mau ngambil 3 karakter pertama dari yang paling kiri. Jadi kita tulis 3. Nah, rumus left udah selesai, kita tinggal lanjutin rumus VLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP ini koma, terus kita blok table array-nya. Nah, terus kita kunci si table array-nya itu pakai simbol $, dengan menekan Fn plus F4 atau F4 juga bisa. Nah, udah kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena biar nanti si rumusnya itu menyesuaikan sampai ke sel yang paling terakhir. Oke, terus ini kalau indeks 6 itu kita mau ngambil kolom yang berapa? Yang keberapa dari si tabel ini? Ini kan ada 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita untuk mengisi kelas kamar berarti kita butuh kolom yang keempat. Berarti kita tulis 4, 0. Kenapa? Sebenarnya bisa ditulis false juga, cuma biar simple kita tulis angka 0 aja. Nah, ntar dia bakal muncul. Kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal menyesuaikan sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Nah, gimana kalau misalnya kita tadi lupa ngunci atau nggak ngunci si table array-nya? Kita coba ya. Kita coba nggak dikunci table array-nya. Oke, sel yang pertama benar, tapi pas kita tarik ke bawah, dia bakalan kayak gini. Jadi pastiin kalau misalnya table array-nya itu dikunci pakai simbol $, biar sel-sel yang di bawahnya itu menyesuaikan sesuai dengan rumusnya gitu. Nah, kita tinggal tarik. Selesai. Oke, sekarang kita fokus ke kolom tarif per hari, di mana tarif per hari itu diambil satu karakter terakhir dan berdasarkan tabel data, di mana jika kode 1 maka tarif per harinya yang single, pakai yang ini. Tapi jika kode 2 maka tarif per harinya pakai yang double, jadi yang ini. Oke, ini juga kombinasi antara beberapa rumus, di mana kita tulis dulu rumus if-nya. If, nah karena kita mau ngambil satu karakter terakhir ya dari si kode ini, berarti kita pakai rumus write. Nah, kita kombinasiin sama rumus write. Terus kita klik selnya. Nah, kita tulis angka 1 karena kita mau ngambil satu karakter dari yang paling kanan. Oke, rumus write selesai. Terus kita tinggal lanjutin rumus if-nya. Jika sama dengan 1, maka, nah karena kita diperintahkannya berdasarkan tabel data ya, berarti kita harus pakai rumus VLOOKUP untuk memasukkan si data ini ke kolom ini. Oke, berarti kita tulis rumus VLOOKUP-nya. Nah, rumus VLOOKUP sendiri itu kita harus kombinasiin lagi sama rumus left tadi, karena di tabel data ini kodenya adalah huruf. Jadi kita harus kombinasiin sama rumus left. Kita klik, kita tulis 3 karena mau ambil 3 karakter dari yang paling kiri. Nah,
Ini teman-teman tinggal lanjutin aja rumus VLOOKUP-nya. Nah, ikutin aja panduan-panduan yang muncul di komputer teman-teman. Di sini kebetulan aku pakai koma. Kalau di komputer teman-teman munculnya titik koma, berarti pakai titik koma. Nah, kita blok table array-nya. Jangan lupa dikunci juga pakai simbol dolar dengan menekan Fn plus F4 atau F4. Koma. Nah, ini kita pakai kolom yang single kan untuk kalau kodenya yang satu. Berarti kita tulisnya angka 2. Karena si kolom tarif per hari ini ada di kolom yang kedua. Nah, 0. Tutup. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin rumus if. Berarti kita copy aja biar gampang rumus VLOOKUP ini. Udah kita copy, kita tinggal ganti aja sih yang angka kolom ini, karena kalau misalnya jika kodenya 1 maka pakai kolom yang ini yang single. Nah, berarti kalau jika kodenya 2 berarti pakai kolom yang ketiga. Nah, kita tinggal ganti angka 2 ini jadi angka 3. Udah gitu, tutup kurung lagi, enter. Udah, ini ketemu, kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal menyesuaikan sesuai dengan yang ada di tabel ini. Coba ya kita cek. Ini angka 1 dengan kelas eksekutif. Nah, kodenya 1 dengan kelas eksekutif berarti pakai tarif yang single 550.000, benar. Dia bakal menyesuaikan sampai ke bawah. Oke, lanjut ke kolom yang lama menginap, di mana selisih antara tanggal pergi dengan tanggal datang. Nah, tanggal pergi dengan tanggal datang berarti kita pakai rumus basic, yaitu pengurangan ya. Klik aja sel tanggal perginya, terus nanti dikurang sama sel tanggal datangnya. Enter. Nah, dia bakal muncul berapa lama si tamu itu menginap. Tarik ke bawah, nah muncul semuanya. Oke, lanjut ke kolom tagihan ya, dimana kolom tagihan itu tarif per hari dikali lama menginap. Berarti ini juga masih rumus basic perkalian. Gimana tarif per hari yang ini ya, berarti klik selnya dikali simbol bintang dikali sama sel lama menginap ini. Nah, kita enter. Nah, dia bakal muncul jumlah tagihan dari para tamu. Kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal menyesuaikan. Oke. Lanjut untuk yang pajak. Pajak itu diambil satu karakter terakhir dari kode. Terus jika kode 1 maka pajaknya 5%, jika kode 2 maka pajaknya 10%. Ini juga pakai rumus if sama right, karena kita mau ngambil satu karakter dari yang paling kanan. Nah, berarti kita pakai rumus if. If kita kombinasiin sama rumus right. Kita klik si selnya. Terus kita mau ambil satu karakter aja. Nah, jika kodenya adalah 1, maka dikenakan pajak sebesar 5%. Nah, jika itu bukan 1, maka dapat pajak 10%. Kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, oke, kita cek di sini kan ini kodenya 1, berarti benar ya, dapat pajaknya 5%. Terus ini kodenya 2, dapat pajaknya 10%. Berarti rumus kita udah benar. Oke, kita fokus ke kolom potongan sekarang. Di sini ada kolom potongan selanjutnya ya. Kolom potongan itu jika lama menginapnya lebih dari 10 hari maka kena potongan 5%. Jika lama menginapnya lebih dari sama dengan 6 hari maka kena potongan 3%. Jika lama menginapnya kurang dari 6 hari maka tidak dikenakan potongan. Nah, kita pakai rumus if. Kita klik sel lama menginapnya. Nah, jika lama menginapnya itu lebih dari 10 hari, maka dapat potongan 5%. Nah, terus karena ini pilihannya ada 3, maka kita harus nulis ulang rumusnya sebanyak 2 kali. Kita copy aja biar cepat. Nah, jika lama menginapnya itu lebih dari sama dengan 6 hari, maka kena potongan 3%. Nah, berarti yang terakhir, jika lama menginapnya itu tidak lebih dari 10 hari dan tidak lebih dari 6 hari, maka
itu tidak dikenakan potongan. Enter. Nah, dapat. Nah, kita cek di sini kan lama menginapnya 7 hari, berarti lebih dari 6 hari dikenakan 3%. Di sini lama menginapnya 4 hari, berarti kurang dari 6 hari, maka tidak dikenakan potongan. Nah, di sini lama menginapnya 13 hari, berarti itu lebih dari 10 hari, maka dikenakan potongan sebesar 5%. Oke, kolom yang terakhir untuk soal yang pertama itu ada total bayar, kolom total bayar. Nah, di sini kita tinggal ikutin aja si keterangan yang ada di sini. Oke, sama dengan kita klik sel tagihannya, terus ditambah buka kurung, kita klik lagi sel tagihannya, terus dikali sama sel pajak, tutup kurung, terus dikurang, buka kurung lagi, klik sel tagihan, nah terus dikali sama potongan. Potongan ini sel ke J10 ya. J10. Oke, tutup kurung, enter. Nah, dia bakal otomatis kayak gini. Oke, untuk soal yang pertama selesai. Di sini kita udah selesai mengisi semua kolom-kolomnya. Lanjut ke soal kedua. Oke, di sini soal kedua, di mana ada data tentang lembaga pendidikan komputer, laboratorium studi akuntansi, dan ini adalah laporan pendaftaran siswa. Nah, di sini kolom-kolom yang kosongnya, di sini juga ada keterangan prosesnya. Nah, di sini ada tabel bantunya, itu ada tabel VLOOKUP yang menurun kayak gini bentuknya, dan di sini juga ada tabel HLOOKUP atau yang horizontal yang mendatar kayak gini. Oke, kita mulai untuk mengisi kolom yang pekerjaan dulu nih. Kita baca keterangannya, di mana jika kode status A maka pekerjaannya karyawan, jika kode status B maka pekerjaannya mahasiswa. Nah, jika kode status C maka pekerjaannya pelajar. Nah, berarti kita pakai rumus if. Nah, kita klik aja sel yang kode status ini. Nah, jika si sel kode status ini sama dengan A, maka itu tadi apa? Karyawan ya. Tadi pekerjaannya adalah karyawan. Nah, kita tulis lagi si rumus if-nya. Jika tadi sel D11 itu sama dengan B, maka statusnya adalah mahasiswa. Nah, jika bukan A dan jika bukan B, maka kodenya udah pasti C. Jadi kita tulis aja langsung itu pelajar. Nah, tutup kurung lagi. Nah, ini bacanya jika kode statusnya A maka karyawan, jika kode statusnya B maka mahasiswa. Nah, jika bukan karyawan, bukan mahasiswa, itu udah pasti pelajar. Kita enter. Nah, muncul, kita tarik ke bawah. Oke, kolom pekerjaan selesai. Selanjutnya kita pindah ke kolom nama kelas, di mana nama kelas ini diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. 3 karakter ketiga berarti ini yang 101, 103 dan seterusnya, dan tabel bantunya yang ini karena kita mau nyari nama kelas yang ini. Kita tulis VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini kan terus kita mau kombinasiin VLOOKUP ini sama rumus MID karena si 3 karakter ketiga ini ada di tengah. Tapi sebelum itu, karena kode yang ada di tabelnya ini berupa angka semua ya, nggak ada hurufnya, jadi angka semua ini 101, 102, berarti kita harus tambahin kata value. Setelah tulis VLOOKUP ini kita tambahin kata value, terus baru kita tulis rumus MID-nya. Nah, rumus MID-nya kita klik si nomor siswa ini, terus start num. Nah, kita mau dimulai dari karakter yang keberapa nih? Ini kan P itu 1 karakter, strip juga 1 karakter, berarti 1, 2, 3. Dari kita mau mulai dari angka 1. Berarti kita mau mulai dari karakter yang ketiga.
Terus ini kita mau ngambil berapa karakter dari si sel ini. Nah, kita mau ambil 3 karakter, berarti 3, terus kita tutup kurung buat nutup value. Nah, kita tinggal lanjutin rumus VLOOKUP-nya, koma, kita blok table array-nya. Nah, jangan lupa dikunci pakai simbol $. Nah, ini kita mau ngambil kolom yang keberapa dari tabel ini. Nah, sedangkan nama kelas itu ada di kolom yang kedua, berarti kita tulisnya angka 2. 0, tutup, enter. Nah, bakal muncul, kita tinggal tarik ke bawah. Dia bakal menyesuaikan sesuai dengan data-data yang ada di tabel ini, sesuai dengan kodenya. Kita cek ya, 101 kelasnya Windows angkatan 95, 103 kelasnya itu Microsoft Excel 97. Oke, berarti rumus kita sudah benar. Terus sekarang kita fokus ke waktu belajar, di mana diambil satu karakter pertama dari nomor siswa. Jika kode P, maka waktu belajarnya pagi. Jika kode S, maka waktu belajarnya siang. Dan jika kode M, maka waktu belajarnya malam. Satu karakter pertama, berarti ini yang P, S, M. Ini juga kita pakai rumus if, dan kita kombinasiin sama rumus left, karena kita mengambil satu karakter dari yang paling kiri. Left, kita klik sel nomor siswanya, kita mengambil satu karakter. Nah, terus sama dengan P, jika P maka waktu belajarnya itu pagi. Nah, kita copy aja biar cepat. Nah, jika S ya, jika S maka waktu belajarnya adalah siang. Nah, jika bukan pagi dan jika bukan siang, otomatis itu malam. Jadi kita tinggal tulis kata malam. Nah, tutup kurung lagi, enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita cek. Pagi benar, S siang, M malam. Oke, berarti rumusnya sudah benar. Terus kolom hari belajar, di mana hari belajar itu diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode SK maka Senin Kamis atau Senkam, jika kode SJ maka Selasa Jumat, jika kode RS maka Rabu Sabtu. Oke, berarti katanya diambil 2 karakter terakhir. Berarti ini ya, yang ini kita pakai rumus if juga. Tapi kali ini kita bakal kombinasiin sama rumus right, karena kita bakal ngambil 2 karakter dari yang paling kanan ini. Berarti kita pakai rumus right. Nah, kita klik si nomor siswanya, koma, kita mau ngambil 2 karakter dari yang paling kanan, berarti kita tulis 2. Nah, tinggal lanjutin rumus if-nya sama dengan apa tadi yang pertama SK ya. SK berarti itu adalah Senkam. Nah, kita tinggal copy aja biar cepat. Kita tinggal copy aja biar cepat. Nah, if right berarti sama dengan SJ, maka Selasa sampai Jumat. Nah, jika bukan Senin Kamis, bukan Selasa Jumat, maka itu adalah Rabu sampai Sabtu. Nah, tutup kurung, enter. Kita cek. Ini kodenya SK, Senin Kamis, SJ, Selasa Jumat, RS, Rabu Sabtu. Oke, berarti udah benar. Sekarang kolom yang biaya, di mana diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Biaya, berarti kita masih pakai tabel yang VLOOKUP ini. Ini kita pakai rumus VLOOKUP.
Dan kita kombinasiin VLOOKUP ini sama rumus MID karena kita mau ngambil kode yang 101, 103, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita tambahin kata value karena kode yang ada di tabel bantunya ini berupa angka semua. Nah, kita kombinasiin sama rumus MID. Kita klik sel nomor siswanya. Kita mau dimulai dari karakter ketiga dan mau ngambil 3 karakter dari si sel tersebut. Oke. Kita lanjutin rumus si VLOOKUP-nya, koma, kita blok table array-nya. Jangan lupa kita kunci pakai simbol $. Nah, terus kita mau ngambil kolom yang ketiga atau kolom yang biaya ini. Berarti kita tulis 3 dan 0. Nah, oke, kita cek. Ini 101 biayanya 100, 103 biayanya 140, dan 102 biayanya 130, 104 biayanya 1 juta. Oke, udah sesuai sama tabel yang ada di sini. Nah, sekarang untuk diskon. Dimana diskon itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikali dengan biaya. Berarti sekarang kita pakai tabelnya yang tabel VLOOKUP atau yang horizontal dan bentuknya mendatar kayak gini. Oke. Nah, kita pakai rumus VLOOKUP. Jangan lupa tambahin kata value juga karena kode yang ada di sininya tuh angka semua. Nah, terus kita kombinasiin sama rumus MID, sama aja. Kita klik si sel ini. Nah, kita mau ngambil dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter. Kurung. Nah, kita lanjutin VLOOKUP-nya. Nah, kita blok tabelnya. Kita kunci pakai simbol $. Nah, kita mau ngambil baris yang kedua ya, yang ini, yang baris diskon. 0. Terus habis itu kemudian dikali dengan biaya, dikali dengan sel biaya yang ini ya, berarti ini sel I11. Nah, enter. Dia bakal dapat kayak gini. Nah, jadi ini sesuai diskon, sesuai persentase diskon yang ada di sini, kemudian nanti dikali sama biayanya. Oke, yang terakhir, kolom yang terakhir itu pendapatan bersih di mana selisih biaya dengan diskon. Ini masih rumus basic juga. Nah, si selisih biaya berarti biaya dikurangi dengan diskon. Enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah sampai sini. Oke, sudah. Nah, kita tinggal mengisi yang ini. Kalau total seperti yang teman-teman tahu, kita pakai sum. Kita tarik dari atas sampai bawah. Nah, rata-rata itu berarti kita pakai rumus average. Kita tarik lagi dari atas sampai bawah. Nah, terus maksimum berarti kita pakai rumus max. Kita tarik dari kita blok dari atas sampai bawah, dan untuk minimum kita pakai rumus min. Kita blok dari atas sampai bawah. Nah, didapatlah data-data ini. Jadi total itu adalah total keseluruhan dari pendapatan bersihnya sebesar 2.900.000 sekian, dan rata-rata dari pendapatan bersihnya itu sebesar 242.000 sekian. Dan pendapatan bersih yang paling besar itu adalah 880.000, benar ya kan, dari sini. Terus pendapatan bersih yang paling rendah itu adalah sebesar 95.000. Nah, ini yang paling rendah 95.000. Sudah benar. Oke teman-teman, sekian dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you!